karena pihak Amarjoni tidak ingin melanjutkan persidangan karena Amarjoni tidak dihadirkan bersama rekan-rekannya yang ada di Nusa Kambangan. Kenapa? Karena dia merasa putusan majelis hakim itu adalah penetapannya itu adalah sesuai undang-undang. Kenapa tidak bisa dihadirkan? JPU tidak bisa menghadirkan. Ada apa? Abang sebagai penasihat hukum gimana menilainya? Baik, ya. Selamat malam rekan-rekan media. Saya mengomentari tentang persidangan Amarjoni yang udah cukup lama juga nih, ya kan? Dan saya sebagai praktisi hukum menanggapi tentang tidak dihadirkan oleh JPU terdakwa ya, Amarjoni di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Padahal kita tahu semua bahwa hakim telah mengeluarkan atau menetapkan ya, bahwa Amarjoni itu harus dihadirkan di pengadilan. Namun jaksa belum bisa menghadirkan dengan ditolaknya permohonan jaksa untuk menghadirkan tersebut oleh Dirjen Pas. Ya. Yang mana ini adalah sangat keliru yang dilakukan oleh Dirjen Pas, tidak tidak menghadirkan atau tidak menyerahkan kepada jaksa untuk dihadirkan di persidangan. Karena penetapan hakim itu adalah merupakan undang. Di dalam hukum acara pidana juga terdakwa itu dihadirkan di persidangan. Bukan jauh, apalagi terdakwa tersebut tempatnya di Nusa Kambangan. Itu kan sudah berbeda provinsi, sudah berbeda kabupaten kota, ya kan? Pengadilannya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kenapa terdakwa itu ditempatkan di Cilacap sana, Nusa Kambangan di Jawa Tengah? Nah, ini adalah kesalahan dan kekeliruan yang sangat fatal menurut saya. Nah, kemudian saya curiga, ya kan? Dari awal saya curiga sebenarnya Amarjoni ini kenapa tidak dihadirkan. Padahal pada saat penangkapan itu dia berada di rutan, ya, rutannya di Salemba di Jakarta Pusat. Tapi ketika prosesnya sudah pemeriksaan saksi dan segala macam, malah dia dikirim ke Nusa Kambangan. Kenapa tidak sebelumnya begitu kan? Nah, artinya ini mohonlah kepada para penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, atau siapapun yang memahami tentang peredaran narkoba ini, ya, yang sudah diamanahkan oleh undang-undang. Nah, untuk ditangkap orang yang memasukkan barang tersebut ke lapas, nah, kan ada CCTV, ya kan? Ada CCTV, ada penjaga di lapas sana. Nah, kenapa kok bisa masuk barang ini ke dalam penjara? Dan kemudian yang memasukkan itu pun sudah menjadi DPO. Siapa yang DPO itu? Ya kan? Jangan dugaan kita ada permainan di dalam, sehingga Amarjoni ini adalah yang akan membongkar kasus ini sehingga dikirim ke Nusa Kambangan. Ya, artinya majelis hakim sudah membuat penetapan, mari sama-sama kita hormati, ya kan? Kalau tidak, mungkin bisa diperiksa, ya, Dirjen Pas atau siapa saja yang terlibat dalam hal ini. Nah, saya pikir jaksa juga bisa lebih tegas lagi, ya, karena ini adalah kewenangan jaksa penuntut umum untuk membawa atau menghadirkan terdakwa itu di persidangan. Nah, itu barangkali. Jadi untuk yang akan datang itu saya pikir hadirlah, jangan nanti menimbulkan polemik, ketidakpercayaan masyarakat atau publik kepada hukum ini, gitu kan? Kita malu nantinya. Nah, itulah membuat PH dari Amarjoni mengatakan bahwa ya harusnya JPU buat surat khusus lah ke Kementerian Kemenkumham atau bila perlu tembus langsung ke Presiden Prabowo. Gimana, Bang? Iya, itu bisa-bisa saja. Surat itu kan memang kewenangan mereka, ya. Surat itu kewenangan mereka. Sekarang itu bukan surat menyurat lagi. Kalau menurut saya itu hadirkan saja, kan sudah ada penetapan. Penetapan hakim itu kan bisa dibawa kemana-mana, iya kan? Nah, atau dibawa ke lapas atau ke Nusa Kambangan atau kemana saja, itu kan bisa. Sekarang nggak mesti harus menyurat, bisa kirim via WhatsApp, ya kan? Kalau memang harus ada fisiknya, kirim saja tuh surat dari kejaksaan yang dilampirkan penetapan hakim. Terus apa lagi yang mau kita hormati? Negara ini negara hukum. Kenapa kok sudah ada penetapan hakim nggak dijalankan? Mereka kok bandel, sedangkan perkara, ya, pada saat saya menangani atau mendampingi Saudara Rasman Arif Nasution di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kami meminta kepada hakim supaya tidak diputus perkara tersebut karena terdakwa klien kami itu berada di luar negeri lagi berobat. Tapi hakim ngotot diputus, iya kan? Dan kita hormati semuanya.
walaupun itu tidak kita terima, kami all out pada saat itu semua keluar dari persidangan. Nah, tetap diputus oleh hakim. Dan kemudian berjalan putusannya 1,5 tahun. Dan lalu kita lakukan banding. Nah, banding kemudian sekarang lakukan kasasi. Artinya, putusan dan penetapan hakim itu harus kita hormati siapapun kita. Baik jaksa, pengacara, atau instansi pemerintah. Sedangkan presiden saja tetap patuh kepada penetapan hakim. Jadi kalau penetapan hakim itu tentang penyitaan, itu harus disita. Kalau itu nanti putusan hakim itu adalah orang di penjara, harus dilaksanakan. Kalau orang diputuskan hakim hukuman mati, harus dijalankan. Jadi ini sangat disayangkan sekali kami para praktisi hukum ini ya, menilai bahwa sudah ada ketetapan hakim tapi tidak dijalankan. Ini sanksinya sangat bahaya. Mungkin bisa saja Dirjen Pas atau siapapun yang menghalang-halangi penetapan hakim itu harus diperiksa oleh pengawas instansi yang terkait. Itu barangkali. Bang, alasan JPU tidak bisa menghadirkan Ahmad Zoni itu karena Dirjen Lapas belum memberikan izin atau menolak putusan dari menolak penetapan dari majelis hakim. Kenapa? Karena Ahmad Zoni itu masih dalam napi bisa dibilang high risk, tahanan berisiko tinggi dan juga seorang residivis yang sudah berulang-ulang melakukan sampai 3 kali lah dia melakukan ini. Akhirnya tidak dapat izin dari Dirjen Lapas. Gimana menurut Bang? Iya, paham saya itu. Walaupun itu berulang-ulang, tapi kan dia bukan hukuman mati. Kita tahu bukan hukuman mati. Walaupun berulang-ulang kan dia juga belum tentu menjadi pelaku. Dia korban, mungkin dia pengguna. Saya bukan membela Ahmad Zoni ya. Tapi ketika ini ada diduga persekongkolan perkara yang baru tentang narkotika ini, dia kan ingin supaya ini diungkap di persidangan. Bahkan keluarga dan kuasa hukumnya telah mengajukan perlindungan hukum kepada LPSK. Dan kemudian dia meminta supaya dia menjadi justice kolaborator, artinya menjadi saksi mahkota, saksi yang betul-betul tahu persoalan ini, siapa sebenarnya di balik ini, begitu. Saya pikir ini harus kita hormati lah, semua penetapan hakim yang dihadirkan, hadir saja. Kalau tidak dihadirkan dan banyak alasan ini tidak dapat izin segala macam, periksa itu orang-orang yang tidak mengizinkan. Jangan-jangan dia diduga otak pelakunya semuanya, itu barangkali. Berarti bisa dibilang benar Bang, yang ibu angkat dari Ahmad Zoni mengatakan bisa dibilang Ahmad Zoni sebagai kambing hitam, sebagai ibaratnya yang dikorbankan, bisa dibilang gitu. Iya, makanya saya katakan diduga ya. Diduga kambing hitam mau kambing putih ya kan, artinya dihadirkan saja di persidangan karena kita ini kan fakta hukum yang kita Jadi inilah kan artinya kecurigaan publik itu kan jadinya bermacam-macam ya. Tapi kalau dihadirkan, bila perlu di live itu sidangnya, siapa sebenarnya, jangan dikawal benar-benar ini Ahmad Zoni, tapi berikan kebebasan untuk memberikan keterangan, ya kan? Jangan-jangan dia hanya sebagai, memang betul yang dikatakan publik, ya kan? Dugaan kita dia diduga sebagai kambing hitam orang-orang yang otak-otak pelaku ini, ya karena gembong narkoba ini sangat luar biasa. Di mana-mana, bayangkan ke lapas saja bisa masuk, iya kan? Ke lapas saja bisa masuk. Gimana itu? Berarti ada cuan di sana kan? Diduga ada cuan yang sangat luar biasa. Dan di mana pabriknya? Di mana membuat narkotika itu? Nah, siapa yang tahu ini adalah penegak hukum, yaitu kepolisian. Kemudian jaksa penuntut umum, rekan-rekan jaksa penuntut umum juga harus tegas untuk membersihkan negara ini dari narkotika. Kasihan nanti anak cucu kita kan? Artinya penetapan hakim yang meminta Ahmad Zoni itu harus disidangkan, harus dihadirkan di pengadilan, ya ikutilah. Ya kan, malu nanti ini publik di mana-mana, waduh ini ada apa. Ahmad Zoni kan seorang artis sebenarnya kan. Nah, kalau dia itu memang selama ini ikut menjadi korban atau pelaku penyalahgunaan narkoba, ini kan harus ada pembinaan juga dari negara. Jadi tidak mesti orang kecuali ya dia bandar besar sampai ratusan kilo barangkali ya kan, atau puluhan kilo narkoba, ya itu memang saya setuju dihukum mati, ya kan. Tapi kalau misalnya ini adalah pengguna, ya dia korban yang harus juga dirawat oleh negara. Kan itu sudah ada undang-undangnya. Kalau misalnya dia memang pengguna, dia direhab, ya kan, bukan di penjara. Begitu kalau di penjara, nanti apakah ini menyelesaikan persoalan di negara ini? Nah, kecuali dia itu memang barang buktinya didapatkan kiloan ya. Nah, itu saya sangat setuju dan kita mendukung bahwa kalau memang itu terbukti bahwa itu miliknya, ya dihukum mati aja ya. Begitu barangkali. Bang, terakhir. Jika lo nanti, Kamis nanti, Ahmad Zoni masih tetap
tidak bisa dihadirkan dan sidang masih tetap online, berarti kan majelis hakim akan membuat ibaratnya putusan sampai putusan Ahmad Zoni sidangnya online terus, atau masih ada perubahan nanti bisa dihadirkan tiba-tiba untuk benar-benar kesaksian Amar harus diperdengarkan lagi. Oh, saya pikir hakim mengambil sikap. Apabila tidak bisa dihadirkan, kalau saya hakimnya saya bebaskan. Untuk apa kita menyidangkan terdakwa yang mana tidak dihadirkan di persidangan? Dia sudah minta sebagai haknya dihadirkan, tapi orang-orang yang berkepentingan di sana tidak menghadirkan. Hakim kan punya kekuasaan. Ya udah, bebaskan saja. Biar dijemput oleh keluarganya dari tahanan sana. Kan semua udah bebas. Ngapain diperdengarkan orang-orang itu kalau hakim saja tidak ditaati? Iya kan? Yang punya kekuatan itu kan hakim. Kalau saya hakim, saya bebaskan itu. Iya kan? Artinya jaksa harus patuh, JPU harus patuh kepada hakim. Pengacara juga begitu. Tapi kalau misalnya tidak setuju dengan putusan hakim, bisa banding. Kalau banding tidak setuju juga bisa kasasi. Begitu. Tapi ini dihadirkan dong. Orang kan akan mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya. Jadi kalau itu disembunyikan atau tidak dihadirkan, kalau online atau via Zoom sidang itu kan bisa saja seperti ini kan, kemudian ada dari sana yang ngancam seperti apa supaya dia tidak membuka, ya kan? Jangan seperti pengadilan di daerah luar negeri ya, seperti katakanlah di negara Pakistan. Negara Pakistan itu banyak rekayasa loh. Banyak rekayasa bahwa dia bukanlah sebenarnya tersangka, bukanlah dia pelaku, tapi seolah-olah dipaksa, bahkan disetrum supaya dia seolah-olah pelaku. Nah, negara kita jangan sampai seperti itu, karena negara kita ini menganut negara menjunjung tinggi kemanusiaan. Itu barangkali.